warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Baik. Untuk memulai kegiatan kita atau pembelajaran ini terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memimpin langsung oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Silakan kita doa. Baik. Baiklah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca doa ini kegiatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan mengabsen ya. Yang disebut namanya angkat tangan. Ahmad Ilman Habibin, hadir saat Husain Haikal, lalu Muhammad Rasul Endang, Habib Fadil Khair, Maulana Muhammad Furqan, Mursyid Naufal. Baik, semuanya hadir. Baik. Perhatikan, kalau kalian mau wudhu atau kalian mau sholat, maka apa yang kalian lakukan? Taharah. Membersihkan diri. Apa lagi? Apa lagi? Bersuci. Nah, bersuci. Kalau kita mandi dulu, apa yang kita lakukan? Bersuci. Berapa? Berniat. Baik. Bersuci itu di dalam hukum Islam dinamakan taharah. Baik. Siapa yang tahu apa itu taharah? Baik. Taharah bersuci dari hadis kecil dan besar. Bukan? Bersuci. Apa lagi? Siapa lagi? Mensucikan diri dari hadas. Mensucikan diri dari hadas. Siapa lagi? Oleh? Bisa kita lihat di sini. Coba dibaca nanda haikal. Orang berasal dari mana? Dari ada kesucian dalam Islam. Orang dalam kondisi suci dari hadas dan najis yang menjadi syarat sahnya beramal ibadah. Baik, bisa dilihat taharah adalah dan diambil dalam bahasa Arab yang artinya suci. Suci atau kesucian dalam Islam. Taharah adalah kondisi suci dari hadas dan najis. Kondisi suci dari hadas dan najis yang menjadi salah satu apa? Salah satu syarat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang suci. Sebagaimana dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian taharah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Tanpa taharah ibadah seperti sholat, kemudian tawaf tidak akan sah sholatnya. Ya. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah di sini? Kebersihan adalah sebagai iman. Kebersihan adalah sebagian daripada Iman. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Artinya apa? Kalau kalian mau sholat atau beribadah kepada Allah, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah bersuci atau taharah. Ya. Di sini perhatikan ada macam-macam taharah. Yaitu yang pertama apa? Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Lihat, untuk bersuci itu apa yang kita butuhkan? Air, betul sekali.
Kalau tidak ada air, Tayamum. nah, ada banyak jenis air yang kita gunakan untuk bersuci. Berapa banyak macam air? Berapa? Banyak macam air. Ada tiga. Yang pertama apa? Air suci dan dapat disucikan. Yang kedua, ya betul sekali, air suci dan tidak dapat tapi tidak dapat disucikan. Yang ketiga, air yang tercampur najis atau disebut dengan mutanajis, dan dia ini adalah air yang tidak suci karena dia kata Habib tadi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, maka ada beberapa cara untuk bersuci seperti wudu, mandi dan tayamum jika tidak ada. Misalnya ini antum sedang melakukan sholat Jumat, oh kemudian antum tertidur sampai pulas tidurnya, maka apa yang antum lakukan? Wudu kembali. Ya. Tapi jika antum sedang mimpi basah, maka apa yang antum lakukan? Mandi. Atau bisa disebut dengan mandi wajib dulu. Ya. Kalau antum dalam keadaan dulu misalnya, maka apa yang antum lakukan? Mandi. Sama nggak dia? Nanti sama hadas itu beda. Coba perhatikan di sini, yang namanya hadas itu adalah menghilangkan keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat. Maka misalnya contoh hadas itu contohnya seperti apa? Contohnya apa? Buang air kecil, betul. Apalagi tertidurnya hingga hilang kesadaran. Maka apa yang harus dilakukan jika antum dalam keadaan seperti itu? Berwudu. Tidak sholat, cuma mandi. Kalau mandi. Ya, ini dia. Kemudian hadas itu ada dua. Yang pertama apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yang mana bentuknya? Kayak buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut, kemudian tertidur, maka itu dinamakan hadas kecil. Terus hadas besar itu yang mana? Berhubungan sama istri, berhubungan sama istri, tidak keluar mandi, kemudian tadi haid bagi perempuan. Maka apa yang dilakukan? Maka dia wajib wajib. Kalau haid itu untuk perempuan ya, kemudian nifas, yaitu darah setelah melahirkan. Maka yang dilakukan adalah kemudian najis. Ya, najis itu apa? Segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah. Contohnya seperti apa? Tai anjing. Betul. Kotoran anjing. Apalagi? Kotoran manusia. Nah, najis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, najis atau dia disebut dengan najis ringan. Nah, najis ringan ini biasanya kencingnya siapa? Anak bayi yang belum berumur 2 tahun. Perhatikan ini. Nah, kencingnya bayi ini gimana cara mensucikannya? Cukup mempercikkannya dengan air sampai hilang apa? Hilang baunya, hilang rupanya. Cukup dengan antum percikkan saja. Bisa dipahami? Ada namanya najis. Najis sedang ini disebut dengan najis. Namanya seperti apa? Air kencing orang dewasa. Jadi beda dia kalau kayak antum ini nggak cukup dengan apa? Nggak cukup dengan dipercikkan saja. Tetapi gimana caranya?
Bersihkan diri dari kotor suci. Bisa sih. Ya lihat caranya adalah disiram, dicuci ya dengan menghilangkan apa? Zat najis tersebut. Masih kecium baunya, maka harus cuci lagi. Ya, sampai hilang baunya. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir adalah najis mughalladhah namanya. Najis mughalladhah ini adalah disebut juga dengan najis. Dia najis berat. Cara mencucinya adalah dengan cara apa? Mandi wajib. Berapa banyak najis? Macam najis? Dua. Tiga. Najis 3. Satu. Apa itu bersuci? Bersih adalah menghilangkan hadas besar dan kecil. Menghilangkan hadas besar dan berapa banyak macam najis? 3. Ada 3. Apa-apa? Kita Betul. Berapa banyak air? Yang lain? Tiga. Habis? Pertama itu bisa dapat suci dan dapat dibersihkan. Kedua itu suci lagi tidak bisa dibersihkan. Ketiga tidak suci. Ya. Perhatikan ini. Jika kita terkena dengan air kencing anak bayi, maka bagaimana cara kita untuk membersihkannya? Cipratnya sampai apa? Sampai hilang. Baik. Berapa jumlah air? 7. Jumlah air ini. Air yang suci dan dapat mensucikan. Air hujan, air sumur, air laut, air es, air embun, masih air sungai, terakhir air mata. Ini dinamakan dengan air suci dan dapat mensucikan. Maka ketujuh air ini dapat untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air suci akan tetapi tidak dapat mensucikan. Kopi, teh, es dan sebagainya. Air itu suci akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang tercampur dengan najis. Jika bentuknya sudah berubah, rasanya sudah berubah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Betul? Baik, ada pertanyaan? Kita cukupkan pembelajaran. Terima kasih.